Yuk boleh Kak Sylvia dimulai untuk berdoa dulu. Oke. Teman-teman, ayo kita bersatu dalam doa. Selamat sore, Bapak. Pada satu sore ini kami berkumpul lagi melalui e-home Perdatam, melalui via Zoom. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sharing-sharing kami. Tuhan, Engkau yang pimpin acara kecil kami sehingga di pertengahan jalan tidak ada masalah dari segi teknis maupun sistem. Tuhan, tolong Kau berkati kami semua agar kami dapat duduk diam mendengarkan, saling bertukar pikiran juga ya Tuhan. Terima kasih dan tolong juga Engkau berkati teman-teman kami yang mungkin tidak dapat hadir pada hari ini. Kau tuntun mereka semua mau dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, pimpinlah hati dan pada Sabtu sore hari ini agar kami dapat mendengarkan dengan seksama. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Siap. Ada yang baru masuk, Lika dan Kak Kelly. Halo semuanya. Sekarang aku mau share screen ya. Kita mau bahas sesuatu yang udah dibagiin di grup, yaitu temanya adalah dealing with insecurity. Oke, ini by the way udah kelihatan kan ya screen-nya? Udah kelihatan jelas screen-nya, teman-teman? Udah. Oke. Oke. Kita santai aja ya. Nah, kita santai tapi akunya yang nggak bisa santai. Oke, jadi dealing with insecurity, kata insecure. Pasti kita semua tahu dong insecure itu apa. Insecure itu adalah uh, sesuatu yang menggambarkan perasaan kita yang kita tuh nggak nyaman terhadap diri kita. Jadi kita itu suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Pasti dong, setiap manusia itu pernah merasa insecure, pernah merasa iri terhadap yang lain. Nggak mungkin, nggak ada orang yang nggak pernah ngerasa insecure. Kalau misalkan dia nggak pernah ngerasa insecure, berarti menurut aku dia tidak memiliki hati. Bahkan menurut aku sultan sekalipun, mungkin kayak Bapak Jokowi atau enggak kayak kayak Siska Kol yang uangnya banyak, mungkin pasti mereka pernah merasa insecure, walaupun kita nggak tahu ya mereka insecure di dalam hal apa. Tapi pasti kita semua pernah merasa insecure. Eee, Parah ngejudge. Nggak juga, ini tapi pasti sih, ini firasat aku aja, Kak Kel. Pasti pasti, dari Kak Daniel, Clara, Kak Kelly, Vika, Osmond, sama Elke pasti pernah dong ngerasa insecure, nggak mungkin enggak. Bahkan aku sendiri pun pernah ngerasa insecure juga. Nah, mmm, next. Nah, coba kita tanya diri kita sendiri. Kira-kira, apa sih yang bikin kita itu insecure? Apa mungkin itu dari uang, atau kita butuh kasih sayang, kita butuh cinta, atau dari fisik, dari segi penampilan, ganteng, cantik, atau dari, relasi atau punya teman yang banyak. Apakah kita insecure di situ atau mungkin ada insecure dari hal yang lain? Coba kita, tanya diri kita sendiri, kita tuh insecure di yang mana sih? Kita pernah insecure di hal yang apa? Kalau aku saat ini aku, juga eee, masih fight sama rasa insecure aku, to be honest. Rasa insecure aku itu adalah dari hal, berat badan. Aku tuh pengen banget kurus, tapi tapi tuh kayak masih belum bisa kurus ya, biasalah cewek ya kan, kayak kayak, "Ya ampun gue gendut banget," padahal orang lain bilang, "Enggak kok, lu tuh udah kurus, lu ngapain diet," gitu. Tapi ya gitulah cewek biasa. Eee, nah,
Terus kalau misalkan kita uh, telaah lagi, kalau kita telaah lagi, kira-kira apa sih yang buat kita merasa insecure? Kalau kita telaah lagi, apa sih yang membuat kita bisa muncul rasa insecure itu? Kalau dipikir-pikir lagi, rasa insecure kita itu muncul melalui media sosial, sadar nggak sadar, ataupun dari media TV deh, tapi secara simpelnya itu dari media sosial. Kenapa? Karena menurut aku, media sosial itu merupakan media yang sehari-hari kita konsumsi. Dari anak kecil, dari remaja, dari orang dewasa sampai orang tua pasti punya media sosial di zaman sekarang. Nggak mungkin nggak punya media sosial. Dengan media sosial itu kita bisa lihat nih, kita bisa lihat berita maupun hiburan, maupun kejadian-kejadian apa yang ada di dunia ini. Entah itu mungkin misalnya hmm, kayak Nagita Slavina yang katanya ngidam mau nonton Conjuring sampai ngebook satu bioskop. Terus pasti kita mikir, wah gila, enak banget dia punya banyak uang, bisa ngebook satu studio. Nah, itu aja eh kita kayak kayak mungkin kalau misalnya kita pikirin lebih lanjut kayak kita ngerasa iri nggak sih gila Nagita Slavina punya banyak uang bisa ngebuk satu studio. Kita bisa pikir itu karena apa? Karena kita melihat dari sosial media. Kalau misalkan uh, kita nggak punya sosial media, misalnya kita hidup di hutan, misalnya andai kata kita hidup di hutan, kita nggak punya HP, nggak punya gadget, nggak punya TV, pasti kita nggak merasa insecure dong. Betul nggak sih? Karena kita nggak tahu kejadian apa yang ada di luar sana. Kita nggak bisa tahu hal-hal terbaru apa aja yang ada di dunia sekarang ini. Kita nggak bisa lihat ada orang yang punya harta 1M, 2M. Kita pasti nggak bakal mikir itu karena kita hidup di hutan yang mana kita nggak punya gadget, nggak punya HP. Kita mikirnya cuma yang penting gue makan, gue bisa tidur, gue bisa ngobrol sama keluarga gue, kayak gitu. Hmm, kalau dari Kak Clara, kira-kira Kak Clara pernah nggak sih ngerasa insecure? Dan kalau pernah, apakah saat ini Kak Clara ada rasa insecure? Kalau boleh tahu itu apa? Apa ya? Banyak sih kalau insecure sebenarnya ya. Hmm, dulu tuh kalau aku dulu insecure banget soal bentuk tubuh juga sih. Lebih ke muka sih. Kayak kan muka aku kan kotak gitu. Nah, terus orang tuh kalau aku ngeliat kayaknya cantik, tapi dia mukanya oval gitu kan. Maksudnya perkara bentuk muka aja kayak aku ribetin gitu. Terus misalkan apalagi ya banyak lah gitu. Kalau misalnya dulu sih emang lebih ke arah itu ya, lebih ke arah physical gitu. Tapi kalau sekarang, kalau yang physical sebenarnya udah mulai mulai ini sih, mulai menerima kayak uh, ya kita nggak bisa kotak-kotakin kecantikan gitu atau yang penting kita ya improve diri kita gitu. Kalau misalkan sekarang sih paling insecure-nya apa ya? Justru sebenarnya bukan insecure ngeliat orang lain sih, tapi lebih kayak insecure ngeliat perjalanan diri aku gitu kayak kok lo masih ngestak gitu. Aku ngerasanya aku sendiri dalam perjalanan hidup aku masih ngestak gitu. Jadi insecure-nya paling ke situ sih kayak harusnya udah mencapai goal A B C D E tapi kok aku masih masih belum gitu. Jadi paling insecure-nya ke situ kalau sekarang gitu. Jadi kayak ngelihat perbandingan, oh tapi Kak Clara ini nggak sih kayak ngelihat perbandingan orang kayak, ih dia ternyata udah sampai garis ini ya, sedangkan gue masih di belakang dia kayak gitu. Sebenarnya bukan ngomongin di aku di belakang dia sih, cuman kayak uh, insecure-nya nggak membanding. Kalau aku ya sekarang udah berusaha untuk insecure-nya nggak membandingkan diriku dengan orang lain, tapi paling kayak kalau misalkan orang lain pencapaian A B C D E, aku nggak merasa
aku ketinggalan, enggak. Cuman aku justru ngelihatnya ke diri aku sendiri kayak, eee, niat aku gitu, misalkan keinginan aku untuk mencapai A, B, C, D, E, terus nggak terpenuhi, justru aku insecure-nya di situ, gitu. Kalau ngeliat orang sih aku ngerasa kayak, ya udah happy for them gitu. Jadi, aku nggak yang kayak, "Aduh iri banget nih," gitu. Kalau untuk saat ini ya, aku nggak punya pemikiran kayak, "Gue harus lebih maju daripada dia," gitu. Aku nggak membandingkan diri aku dengan orang lain gitu. Justru ke diri aku sendiri gitu loh, jadi suka kayak, "Gila lu ngapain aja?" Gitu. Mmm, I Kayak see I gitu see. sih. Oke 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 oke. Iya. Terus kalau misalkan aku jadi inget dulu waktu aku masih sekolah pas SMA sih, kayak seumuran Elke, Atta, dan juga seumuran Caca sama Flika. Dulu waktu aku sekolah tuh aku ngiri dalam hal materi gitu. Biasalah, biasa kalau anak sekolah pasti, ngiri kan kayak, "Ih, asik banget dia punya HP keluaran baru, aku juga pengen," gitu kan. Atau enggak, "Ih, enak banget dia tiap hari ke sekolah bawa uang jajan tuh banyak banget," gitu. Kayak, "Gue juga pengen," gitu, kayak, "Gue tuh pengen pengen kayak 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 dia, kok dia bisa?" Gitu kan. Aku juga dulu pernah, insecure seperti itu pas waktu masih sekolah. Kalau misalkan Elke, di seumuran Elke yang sekarang, Elka masih duduk di bangku SMK. Elke pernah nggak sih, ngerasa insecure dan kalau pernah dan sampai saat ini masih, hal apa yang bikin kamu insecure? Masih sih, Kak, sampai saat ini, kalau aku, sekarang lebih insecure ke misalkan lihat dari TikTok gitu, terus ada yang lihat dia lebih gimana ya, nilainya kayak bagus semua, terus punya bakatnya tuh bener-bener apa, eee, dipandang semua orang gitu, terus apalagi ya, kayaknya itu sih lebih ke talenta orang lain gitu. Oke oke, I see. Kalau Caca, eee, kalau Caca, kamu pernah nggak merasa insecure dan kalau sampai saat ini masih, kira-kira hal apa yang masih kamu insecure? Pernah sih, Kak. Apa tuh? Eee, apa ya, mungkin lebih kayak bukan insecure sih enggak, mungkin jadi lebih kayak buat memacu diri aja gitu kalau misalkan lihat orang lebih lebih baik atau lebih lebih bisa atau misalkan, dia bisa dapet, nilai segini sedangkan aku cuma segini kok, cuman apa, kamu cuman bisa segini harusnya lebih bisa tinggi dari dia dong atau lebih buat macu diri aja sih, Kak. Mmm, bagus bagus bagus. Iya, ya contohnya aja tadi Elke bilang, dia ngelihat dari TikTok. Nah, ini yang aku bilang bahwa kita terkadang, rasa insecure itu muncul pada saat kita melihat media sosial, kayak gitu. Mungkin dilihat dari TikTok, "Ih, enak banget dia TikTok viewersnya banyak, sedangkan TikTok gue viewersnya cuma 10 atau cuma 100," gitu kan. Atau mungkin, eee eee, teman-teman punya pacar yang, "Ih, gila, dia sama cowoknya suka beliin dia ini itu, cowoknya suka bayarin dia makan," gitu. Oh, mungkin seperti itu. Itu adalah hal-hal yang biasa kita lihat di media sosial. Nah nah, terus di sini ada foto, pasti kalian tahu dong di sebelah kiri ini ada siapa, ada Siska dan ada Jerome Pauline, terus di sini ada pemain bulu tangkis, Jonathan dan juga Just No Limit. Ini aku kasih contoh berupa, eee, menurut aku adalah, eee, orang-orang Indonesia yang cukup, terkenal dan juga, eee, booming bagi kalangan anak muda, ini menurut aku ya.
Contohnya aja Siska Call, kayak, "Hai, hari ini aku beli McD BTS, aku beli secukupnya." Tapi dia beli seabrek gitu kan, kayak gimana tidak, kita meronta-ronta melihat, gila dia punya uang banyak banget, gila dia beli BTS, McD secukupnya tapi beli sebanyak itu yang dibilang secukupnya, gitu kan. Nah, di situ terkadang mungkin ada beberapa orang yang insecure dengan, materi yang dia punya. Gila dia lahir dari keluarga kaya, sedangkan gue lahir dari keluarga yang pas-pasan aja, gitu. Terus juga ada Jerome Pauline. Jerome Pauline terkenal dengan, eee, dia itu pintar matematika dan juga dapat beasiswa, kuliah di universitas di negara Jepang. Dan juga, banyak juga anak muda yang mengidolakan dia karena, mungkin dari segi ada yang bilang dia ganteng, ada yang bilang dia pintar, dia lucu, dan sebagainya. Mungkin aja yang cowok-cowok, kayak mikir, "Ih gila, gue kenapa nggak bisa sepinter Jerome Pauline ya, atau seganteng Jerome Pauline, atau, gila, gue kenapa enggak sehebat Jonathan Christie yang bisa main badminton sampai jadi atlet," gitu. Yang udah ganteng, badannya atletis, disukai banyak wanita, atau bahkan Jazz No Limit yang nggak pinter sih, dia itu terkenal karena, dia itu gamers, ya bukan sih, yang cowok-cowok, dia itu gamers yang kayak pokoknya terkenal karena dia main, e-sport gitu kan. Terus karena itu dia jadi terkenal dan jadi, kaya raya. Nah, eits, sorry belum. Eee, Kalau misalkan kita, lihat dari keempat tokoh ini, menurut aku, eee, untuk sampai di posisi mereka itu, mereka itu butuh perjuangan menurut aku ya. Mereka juga punya, rasa insecure sendiri. Kalau misalkan kamu lihat perjalanan hidup mereka, mungkin kamu bisa cari di Google, misalnya kayak, ada perjuangan yang dia lakukan untuk mencapai posisi dia sebagai seorang atlet sekarang ini. Misalnya dia dari dulu, eee latihan dari kecil, latihan bulu tangkis dari pagi sampai sore, ikut turnamen terus, atau, Jerome Pauline yang tiap hari belajar, selalu mengasah ilmunya, belajar otodidak lewat YouTube atau, dan lain sebagainya. Lalu untuk Siska Call untuk Siska Call ya mungkin, eee, ya kita anggaplah dia beruntung karena dia merupakan anak yang sultan. Tapi ya baik lagi, bahwa jalan hidup tiap orang itu masing-masing itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Susah Siska kalau berani makan es krim nasi Padang. Ya, coba aja kalian lihat mungkin, Siska Call sebelum tenar di TikTok mungkin, karena kita nggak tahu ya dia itu, seorang anak pengusaha yang kaya raya, sebelum kita tahu dia mungkin, dia merupakan orang biasa yang kita nggak tahu, tapi semenjak ada TikTok, dia tenar, eee, menurut aku, untuk sampai di posisinya mereka itu, mereka juga butuh keberanian untuk, mengupload diri mereka di media sosial. Mungkin aja mereka menerima banyak caci makian, kayak haters gitu, mungkin kayak, "Ih, apaan sih lo pamer harta banget," gitu. Tapi, dengan begitu, mereka, eee, gimana ya, mereka tuh kayak punya ide untuk, menghibur para kita-kita yang butuh hiburan. Ya gitu deh. Kalau misalkan dari kalian ada tanggapan nggak dari keempat
dari keempat tokoh ini? Kalau dari Osman, Osman masih ada nggak Osman? Lu punya punya tanggapan nggak dari keempat tokoh ini? Lu pernah merasa insecure nggak terhadap mereka? Paling ya itu ke Just No Limit doang sih. Kan dia main game ini kan, Mobile Legend. Nah, buat yang nggak tahu kan, dia ini main game Mobile. Dia tadinya itu pro player di Mobile Legend. Terus dia orang pertama yang kayak ngebawa gamenya itu ke YouTube gitu loh, kayak ngepopularin Mobile Legend ke YouTube gitu. Jadi apa ya? Ya sama aja sih kayak apa 11-12 sih sama si Skakol. Kalau apa namanya awal dia mulai itu nggak ada yang tahu gitu kalau dia itu bikin channel apa YouTube main Mobile Legend gitu. Tapi lihat aja sekarang kan kayak dari YouTube aja dia bisa beli mobil, bisa beli segala macem kayak gitu sih. Jadi kayak insecure aja sih sama Just No Limit. Kok bisa dia main game dapet duit? Gua enggak gitu. Apa nih kata-kata? Kalau dari oke itu dari Osmon. Kalau dari siapa nih? Noel deh. Noel. Iya kak, Iya Kak. Pernah insecure nggak? Merasa iri nggak? enggak sih, Nggak. karena Kenapa? karena menurut aku kalau orang-orang kayak mereka, kalau misalnya kita ngelihatnya mereka misalnya orang kaya atau gimana-gimana, kita nggak tahu, mungkin aja dia dulunya pekerja keras gitu kan. Kayak Just No Limit, dia walaupun top global menghasilkan uang dari YouTube, dia kan harus main game berapa belas jam sehari kan supaya bisa jadi jago. Itu kan ada perjuangan juga, jadi nggak selamanya apa yang dia hasilkan itu emang ngebuat hidup dia setiap harinya jadi orang kaya. Jadi ya enggak juga sih, enggak insecure. Oke. Oke. Thank you, Noel. Kalau misalkan dari siapa nih? Dari Elke. Elke, kamu ada tanggapan kah dari keempat tokoh ini? Kalau aku lebih insecure ke Jerome sih, Kak. Kenapa tuh? Parah pinter banget, dan itu bukan pinter aja sih, dia cerdas juga gitu. Kalau misalkan diungkapin opininya tuh kayak bahasanya bener-bener parah, keren banget gitu. Terus lihat dia kayak belajar sampai pagi berjam-jam gitu. Keren banget sih. Insecure di situ. Ya, kayak dia belajar, habis itu harus ngurusin konten Iya, juga konten. buat YouTube, terus dia juga ada usaha apa sih yang teh itu ya sama kakaknya. Ya, bener-bener. Ya kadang kalau misalkan kita bandingin sama yang ada di atas kita tuh pasti tuh nggak pernah habis teman-teman. Pasti selalu ada yang lebih, tapi coba kita bandingin sama mungkin orang yang kurang kurang beruntung mungkin dari hal materi atau dari hal apa aja deh, dari hal apa aja coba kita bandingin. Pasti kita juga akan mikir, oh iya kenapa ya gue banding-bandingin gue sama yang ada di atas gue. Kalau orang yang di bawah gue aja ternyata dia membandingkan dirinya sama diri gue, atau seharusnya kita itu merasa bersyukur atas apa yang telah kita terima saat ini, tapi juga dengan catatan bahwa kita tidak boleh stop sampai di situ aja. Kita harus selalu berusaha jadikan contohnya kayak keempat tokoh ini sebagai acuan panutan kita untuk terus maju ke depannya. Oke. Nah, atau masih ada muka aku? Masih ada, Kak. Oh, masih ada. Oke. Nah, ini aku ada ambil ayat di
1 Samuel 16 ayat 7. Boleh tolong dibacain, siapa nih? Osmon? Osmon boleh tolong bacain, Mon? 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Oke, thank you, Mon. Nah, ya, seringkali tuh kita tuh, suka lupa diri. Kita kayak sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, atau mungkin kita paham, kita ngerti, iya gue nggak boleh insecure, iya gue nggak boleh membandingkan diri gue sama orang lain karena itu bukan kehendak Tuhan. Tapi terkadang tuh, kayak kita tuh suka, langsung main jalan aja gitu, kayak lupa, "Aduh, tapi gue tetep pengen banget jadi kayak dia." Kayak gue harus menghalalkan segala cara untuk menjadi seperti dia. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita itu tidak boleh seperti itu. Karena di 1 Samuel 16 ayat 7 firman Tuhan berkata, "Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Nah, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus melihat diri kita bukan dari seberapa kayanya kita, seberapa pintarnya kita, seberapa hebatnya kita, tapi Tuhan itu melihat kedalaman hati kita. Kalau misalkan hati kita mikirnya cuma pengen jadi seperti dia, pengen jadi kayak dia, itu Tuhan Yesus juga, eee, jadi sedih ngelihatnya, "Kenapa kamu mau jadi seperti dia? Sedangkan aku sudah membentuk kamu sedemikian rupa, apa yang telah aku rancang, ya aku membentuk kamu seperti, gambar dan rupanya," gitu kan. Nah, jadi, ter jadi teman-teman, perlu kita garis bawahi lagi, kalau misalnya kita masih suka merasa insecure yang berlebihan, kita perlu koreksi diri kita lagi. Kita perlu, banyak dialog sih sama Tuhan Yesus, atau mungkin ketika kita mau tidur, atau pas pagi hari, atau lagi ada waktu luang deh, kayak ngomong aja gitu, "Yah gila, Tuhan, kenapa ya gue selalu membandingkan diri gue sama Jerome Pauline misalnya. Tolong Tuhan buat aku nggak seperti itu," gitu. Kayak pokoknya intinya ajak ngomong aja Tuhan, nggak usah yang kayak gimana ya, yang kalau menurut aku ya, berdialog sama Tuhan tuh nggak harus melalui diri sendiri gitu, kayak dialog biasa aja, dialog santai sama Tuhan, mikir sendiri gitu sih. Nah, next, self love first. Ya kadang, kita itu, boleh mencintai diri kita sendiri. Nah, apabila kamu itu sudah bisa menguasai rasa insecure kamu, ingat jangan sampai kita itu diperbudak oleh self love diri kita sendiri. Jangan sampai kita, bawa embel-embel, "Iya gue pengen self love nih, gue udah bisa mengatasi rasa insecure." Kayak misalnya, kita boleh mempercantik penampilan kita dengan misalnya beli skincare atau mungkin, beli baju yang bagus atau mungkin baju yang ada mereknya dikit, atau kita tuh juga boleh, menabung buat membeli hal-hal yang kita sukai, atau kita itu juga boleh istirahat sejenak apabila aktivitas sekolah kita itu udah numpuk. Tapi tapi perlu digarisbawahi bahwa, semua itu jangan sampai berlebihan. Jangan sampai kita, eee, ngeluarin banyak uang untuk beli skincare yang bahkan mungkin, kita nggak butuh-butuh amat, atau beli baju yang harganya sampai ratusan ribu atau sampai setengah juta ke atas untuk demi mengimpersonate seseorang supaya dia, kagum sama kita, atau karena misalnya nih, pekerjaan
kantor atau mungkin PR dari sekolah, tugas dari sekolah kita udah numpuk, terus kita bilang, "Iya, gue mau self love dulu, gue pengen rebahan dulu di kasur, gue pengen istirahat." Tapi kita malah nge-scroll HP berjam-jam. Nah, itu artinya menurut aku itu artinya kamu sudah diperbudak oleh self love-mu sendiri. Nah, jadi jangan sampai kita uh, melakukan self love itu secara berlebihan. Jangan sampai kita diperbudak oleh self love kita diri sendiri. Nah, terakhir mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, jadi jangan lupa untuk terus mengucap syukur atas apa yang udah kita terima saat ini sama Tuhan Yesus. Nah, karena apabila ketika seseorang itu selalu merasa dia itu tidak puas atas apa yang ada di dalam dirinya, baik itu dalam materi, dari penampilan, maupun dari kepintaran, dia akan selalu mencari yang lebih. Nah, tapi kita itu jangan pernah puas dalam mencari Tuhan Yesus. Kita juga harus selalu haus akan Tuhan. Gitu, teman. Kalau misalkan ada yang dirasa kurang ngerti, tanya aja. Oke? Gitu aja dulu. Mungkin ada masukan dari Kak Clara atau dari Kak Daniel atau dari tambahan dari teman-teman, boleh kasih masukan. Itu aja. Yay, thank you, kasih reaction dong kita. Yay, thank you. Bagus banget sih, aku dengernya tadi kayak halus banget gitu loh. Kak Sylvia ceritainnya tuh benar-benar yang aku jadi mikir lagi sih, apakah memang sebenarnya aku udah sepenuhnya gitu, nggak insecure gitu. Dan tadi benar banget satu poin yang ini sih yang aku suka tadi, Kak Sylvia, bahwa Tuhan itu punya rancangan luar biasa loh untuk setiap kita gitu. Ketika kita membandingkan diri kita ke orang lain, ke standar hidup orang lain, justru rancangan Tuhan yang ada di diri kita tuh kita lupa gitu. Kayak siapa sih Clara gitu. Tujuan Tuhan menciptakan Clara tuh untuk jadi apa sih gitu. Tapi Clara selama ini cuma pusingin, aduh gue tuh harus bisa kayak dia deh gitu. Maksudnya kalau misalnya dalam hal yang positif dan memang harus kita lakukan, misalnya contohnya aku masih kuliah gitu kan, terus ngeliat orang lain berprestasi dalam kuliah, ya aku juga sebisa mungkin berprestasi gitu kan, bertanggung jawab sama kuliahku gitu. Tapi kalau misalkan insecure-nya cuma dalam hal yang kayak aduh gue pengen punya barang branded kayak dia gitu, terus ya fokusnya cuma ke situ doang gitu, dan kita jadi memaksakan diri untuk hal-hal yang sebenarnya nggak penting gitu. Jadi aku tadi senang sih Kak Sylvia sharing juga mengenai firman Tuhan yang emang kayak gitu loh gitu. Tuhan bahkan udah ngomong gitu. Tuhan nggak nggak menerima kita dengan paras kita gitu. Bahkan Tuhan yang bilang kayak orang-orang itu bisa ditolak Tuhan gitu. Jangan sampai kita juga ditolak Tuhan. Jadi fokusnya sekarang sebagai anak Tuhan kita belajar untuk insecure-nya. Kalau misalkan menurut aku ya, sekarang kita harus mulai belajar kayak insecure-nya kalau kita nggak ngelakuin hal yang benar gitu loh. Kalau misalkan kalian tahu nih, kalian sekarang nih ya kan ada berapa orang di sini? Ada 9 orang gitu. Terus kakak-kakaknya di sini kita misalkan setiap Sabtu kan kita sama-sama sharing gitu. Terus kalian tahu firman Tuhan, tapi kalian ya udahlah gitu. Masa bodoh lah gitu. Justru harusnya insecure-nya di situ gitu. Insecure-nya ketika kita nggak ngelakuin hal yang yang udah kita tahu gitu.
harusnya kayak merasa sekarang orang Kristen harus mengubah pola pikir insecure-nya gitu loh. Jadi jangan ikutin dunia yang fokus insecure-nya ke hal-hal duniawi. Tapi insecure-nya kalau ngeliat orang lain yang kayak, oh setiap pagi dia bangun doa gitu. Aduh gue juga harus bisa nih gitu, doa sama Tuhan gitu. Kalau yang teman-teman yang jarang baca truth, ayo ngaku. Misalkan ada yang jarang baca truth, terus jarang Kak aku baca Alkitab. Tapi teman-temanku, misalkan kamu lihat gitu punya teman yang baca gitu kan, doa tiap pagi gitu, harusnya jadi memicu kita gitu. Nah jadinya kita harus punya fokus apa ya, insecure-nya ke hal-hal itu sih menurut aku, hal-hal yang dibawa kekekalan gitu, dibawa mati gitu. Kalau insecure cuma dalam paras, itu kan masih bisa dipermak ya, kita masih bisa inilah gitu. Tapi kalau soal batiniah tuh perjuangannya susah gitu. Kalau itu sih dari aku ya. Cuman aku ngerti sih, karena kan maksudnya remaja, apalagi dengan media sosial, itu pasti kita masih struggling gitu untuk gak insecure gitu sih Kasil kalau dari aku. Iya, oke Kakak. Ada lagi tambahan dari Kak Daniel? Daniel, Kak Daniel ada gak masukan atau mungkin cerita? Apa ya? Sebelumnya Kak apresiasi kalian sih Kak yang kalian hidup di dunia digital dengan segala informasi, dengan segala FYP yang terus jalan dan kalian tetap bisa bertahan. Ya insecure dikit bisa ada lah, cuman nggak nyampe kepikiran siang malam gitu. Itu ya kakak harap juga sih kalian nggak terlalu se-insecure itu sih. Ya karena ya harus diakui dunia hari ini kita sebagai remaja emang susah banget untuk gak insecure. Tapi ya belajar. Salah satunya lewat media ini yang dibilangin Kak Sylvia, lewat media firman Tuhan lain pasti ngomongin soal insecure juga kan. Ya kita belajar ya dari situ. Kakak cuma inget sih yang minggu lalu di Pemuda mungkin Clara atau Kelly udah tahu gitu yang ini yang 5 jari itu kan jadi ingat itu soal insecure. Jadi kakak dengerin podcast gitu, podcast tentang pemuda, tentang Buddha, tentang Buddha. Jadi sebenarnya kita tuh adalah di jari kalian, kita adalah jari tengah, nggak gini ya, gini, jari tengah gitu, yang ya kita adalah jari tengah gitu, dimana ya ini mungkin adalah cara gimana kita supaya nggak insecure atau nggak sombong gitu. Kayak contoh misalnya kamu malu karena kamu dapat nilai 7 gitu di kelas gitu. 7. Sedangkan ada nilai 8 dan ada nilai 9. Padahal kita nggak boleh malu karena ada nilai 6 atau mungkin ada nilai 5 yang nggak sesuai KKM. Ya, kita adalah jari tengah itu. Atau misalnya followers kita cuma 200 gitu. Ya jangan malu sama followers yang 1 juta atau yang 300 juta itu Cristiano Ronaldo, teman-teman. Followersnya 300 juta, lebih dari penduduk Indonesia. Ada orang yang ya mungkin followersnya banyak tapi nggak punya like-nya dikit gitu, atau mungkin ada yang like-nya following-nya banyak tapi nggak ada yang follow back. Itu ya mungkin buat kalian bersyukur. Tapi di sisi lain kalian juga nggak boleh sombong. Mungkin kalian bangga gitu, lihat nih gue masuk PTN negeri gitu ya. Kalian nggak boleh sombong gitu karena ada orang yang nggak bisa mungkin dapat kuliahnya swasta atau boro-boro mungkin yang nggak bisa kuliah gitu. Mesti kerja setahun baru kuliah sambil kerja. Nah itu ya mungkin ya filosofi jari tengah ini ya umum sih, tapi dari situ kita belajar untuk bersyukur dan belajar juga untuk nggak sombong. Ya karena
di atas masih ada yang di atas, ya yang carinya susah masih ada yang susah. Jadi kalau bilang lu enak begitu, ya gue gini, tapi masih ada yang lebih nggak enak lagi pasti. Ya gitu sih. Ya belajar sama-sama untuk jadi orang yang tidak insecure atau sebaliknya tidak sombong sih. Gitu sih Kak Sylvie. Thank you. Oke. Oke, oke Kak Clara. Terus kalau dari Kak Daniel Osmond, ada cerita atau mungkin ada masukan mungkin mengenai insecure atau ada kata-kata mutiara? Aku ini aja sih belajar dari Sylvie karena belakangan ini insecure soal masa depan sih. Bukan ke arah kayak nggak dapat kerjanya, tapi kayak teman-temanku tuh di umur segini udah pada kerja gitu, terus udah pada bisa ya istilahnya kayak mau mau beli sesuatu pakai duit sendiri segala macam. Sedangkan aku kayak beasiswa dan ya pengen kerja terus pengen kayak menghasilkan terus biar bisa bantu-bantu, tapi ya balik lagi kan karena aku beasiswa dan nggak boleh kerja gitu, jadi agak melihat teman-temanku itu. Tapi ya tadi balik lagi belajar, mungkin ya emang eh Tuhan menciptakan aku udah kayak gini jalan hidupnya gitu, garis hidupnya. Tapi ya karena aku masih kayak ngelihatnya dari sudut pandang orang lain, ya gitu jadinya nggak mensyukuri apa yang aku punya sekarang gitu. Padahal kalau mau dilihat banyak juga orang yang pengen kuliah tapi harus bayar dan ya istilahnya nggak punya kesempatan yang sama kayak aku gitu, bisa kuliah gratis sampai selesai dan wisuda gitu. Itu sih, jadi banyak belajar juga dan nggak menetapkan standar diri dari orang lain gitu. Jadi belajar untuk ngelihat gimana diri kita ini udah udah bersyukur belum atas apa yang kita punya, atau masih melihat standar hidup itu dari orang lain gitu sih. Iya, benar. Seiring bertambahnya usia, rasa insecure kita tuh beda-beda. Mungkin kalau misalkan anak sekolah kayak Elke sama Caca sama Noel, mungkin ngiri karena ih temen gue pinter banget, atau nggak mungkin ih kok dia bisa banget rajin. Tapi seiring bertambah usia, misal kalian mau masuk kuliah, pasti akan mikir lagi kayak enak banget temen gue bisa masuk di PTN ini, atau enggak ih dia ternyata punya banyak uang untuk masuk atau untuk kuliah di luar negeri gitu, sedangkan gue cuma di perguruan swasta. Mungkin beda halnya lagi di seumuran aku, Kak Clara, Kak Daniel Osmond sama Kak Daniel Kristanto, rasa insecure-nya mungkin beda lagi. Mungkin lebih melihat ke masa depan, bener sih kata Osmond kayak, "Aduh, nanti masa depan gue gimana ya? Kira-kira apakah gue bisa sukses kayak dia?" Mungkin gitu. Tapi mungkin beda lagi insecure-nya, orang tua kita. Mungkin kita nggak tahu, mungkin dia insecure, lihat temen-temennya punya mobil bagus, mungkin mama-mama kayak punya tas branded, ya kan kita nggak tahu, kan tiap orang dalam fase kehidupan pasti punya rasa insecure yang berbeda-beda. Dan nggak cuma di situ-situ aja, tapi balik lagi ke diri kita sendiri, bagaimana cara kita mengatasi rasa insecure itu. Jangan sampai dibawa pikiran, tapi, jadiin itu sebagai apa ya, tadi aku setuju sih sama Caca, sebagai acuan kita aja untuk terus maju, jangan pantang mundur, supaya kita terus bergerak maju terus supaya sukses, gitu. Jadi jangan nge-stuck doang di situ, karena kalau nge-stuck doang, kita cuma berhenti, ya pasti nanti kita akan ketinggalan sama yang lainnya, gitu sih. Mungkin ada lagi Noel. Noel ada gak cerita? Ada cerita nggak Noel?
Nggak ada sih Kak, soalnya aku kayaknya nggak pernah insecure sama siapa-siapa sih. Oke, Nah, kalau soal bagus. karena kalau soal kayak pendidikan gitu, ngelihat teman pinter aku juga biasa aja sih, karena kan menurut aku setiap orang itu kan ada kelebihan kekurangannya. Mungkin dia pinter di pelajaran, nanti kalau misalnya ada sesuatu mungkin dia nggak jago, mungkin aku jago di situ. Jadi aku nggak insecure amat sih. Nggak insecure ke siapa-siapa juga. Ya, bagus bagus Nael. Sedap. Ah, oke. Mungkin ada lagi dari Kak Kelly mungkin atau dari Elke atau dari Caca. Ada yang mau nambahin lagi? Kode aku udah sih segitu. Kelly aman. Mm-mm. Oke Kak Kelly. Ya udah, dari aku segitu aja sih. Mungkin aku balikin lagi ke Kak Clara. Oke, thank you Kak Sil. Seru ya ngomongin insecure ya. Tapi kalau ngerasain nggak enak. Kalau ngomongnya kita kayak, oh iya, iya, iya. Tapi setelah ini, malam-malam nanti, oh sedih gitu. Misalkan ngeliat orang, oh kayak gini gitu. Misalkan bisa terjadi kan. Nah, makanya dari sini kita diingetin terus sebenarnya ya kan Kasil. Jadi nyantol lah gitu. Kalau aku bisa simpulin sih ya, jangan apa ya membuat diri kamu merasa rendah atau nggak berharga gitu. Kalau misalkan kamu nggak punya ini dan itu gitu. Jadi insecure juga kadang suka membuat kita merasa kita useless atau kita udahlah gitu, hidup gue gini aja lah gitu. Tapi itu juga juga jangan jangan sampai kalian ngerasa kayak gitu gitu. Jangan apatis juga gitu. Karena hidup ini kan harus terus berkembang gitu. Semua masa dalam hidup kita tuh kita harus ada improve-nya gitu. Jadi eh, apa namanya gimana ya ngomongnya? Kita mencoba untuk mengejar suatu hal yang berharga di mata Tuhan sih gitu. Lebih lebih ke arah sana ya. Inti poinnya adalah jangan sampai kita insecure untuk hal-hal yang duniawi aja gitu. Tapi kita harus membawa diri kita ke hal-hal yang bersifat kekal gitu sih. Itu aja dari aku. Kalau teman-teman nggak ada yang ke Kak Sylvia atau ke siapa gitu, kakak di sini, Caca, Noel, Osmon, atau mau sharing-sharing Elke sebelum kita tutup. Aku nggak ada sih, Kak. Oke, Elke. Yang lainnya? Aman. Aman ya. Oke, seneng banget hari ini. Kita boleh kumpul lagi. Oke deh, kayak gitu. Aku mau kasih pengumuman juga minggu depan kita tetap ada e-home dan teman-teman mohon apa ya datang tepat waktu dan kita bisa serius di dalam komsel ini gitu. Serius tapi bercanda gimana? Tapi enjoy maksudnya gitu. Oke, kalau gitu persilahkan Kak Sylvia untuk menutup dalam doa. Oke. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena saat ini kami telah menyelesaikan e-home kami. Terima kasih atas tuntunanmu sehingga e-home kami pada Sabtu sore ini berjalan dengan lancar. Dan juga Tuhan, kami ingin terus menjadi anak-Mu yang selalu peka akan suara-Mu ya Tuhan. Tolong Engkau pimpin kami tiap langkah hidup kami agar kami selalu menjadi hamba-hamba-Mu yang tidak merasa insecure terhadap apapun, tapi kami haus akan firman. Tuhan Yesus, terima kasih
atas kesempatan yang singkat ini kami bisa berkumpul bersama walaupun hanya sebentar, tapi kami sangat bersyukur kami bisa melihat satu sama lain dan mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, thank you. Jangan lift dulu ya, kita foto. Boleh minta tolong Kak Daniel? Wes, Kak Kelly cantik kali. Oke teman-teman, bisa nyalakan. Daniel, Oke, Mas, kameranya rusak loh. Selfie bisa. Oke, Caca. Alright. Oke, dia apa mau open kamera? Izin off cam, oke. Ya. Teman-teman, kita satu dulu. Kita foto bareng. Dulu. Lalu ini ada chatnya, ada pop up nih. Oke, bentar. 3, 2, taruh bentar. Ini press escape tuh udah bagus. Aduh, udah senyum nih Kak. Tampilan. Nah, oke. 3, 2, 1. Gitu. Bentar. Itu paste kemana ya? Sini dulu. Kita kayak anak sekolah minggu dong. Tahu nggak anak sekolah minggu? Dia tuh intinya gini, men. Iya, anak sekolah minggu gitu tau. Nah, coba deh. Gimana? Gitu, anak sekolah minggu tuh gini, men. Ya, gimana cara kakaknya Oh, gue screenshot? gini. Gue Lu sebelah doang. Nah, yuk. Kayak gini, teman-teman ya. Love, ya. Elke Kalau gue kayak Ya, gini deh. Nah, pokoknya hati Elke bisa gini. Gue gini juga. Noel, ayo Noel. Sebelum memberi hati ke wanita di kamera ini. 3, 2, 1. Nah, dapet deh. Thank you semua. Thank you semua. Terima Makasih. Boleh nggak Elke sama Kak Sylvia, Kak Daniel stay dulu? Oke. Ya, oke. Kelly, ikut aja.